Rina. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas nama Indef dan CNBC, Bapak Ibu sudah hadir. Dan pada sesi yang pertama ini kita akan mengangkat ada 4 klaster yang akan kita angkat. Nah tentu saja kita masih ingat 1 tahun yang lalu pada tanggal 2 Desember, pada saat itu pemerintahan baru berjalan 1,5 bulan. Nah kita mengundang para menteri, tentu saja pada saat itu program kerja dari masing-masing menteri disampaikan. Saat ini tepat sekali di bulan Oktober adalah 1 tahun pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Dan kita ingin juga mendengar apakah realisasi dalam 1 tahun ini sudah tercapai. Kemudian apa saja strategi-strategi ke depan, karena masyarakat banyak ingin mendengar apa sebenarnya kebijakan-kebijakan yang mampu mereka bisa berkontribusi, juga dunia usaha tentu saja, sehingga realisasi yang sekarang sudah terjadi mereka bisa ikut di dalamnya. Oleh karena itu di dalam sesi yang pertama ini kita akan mengangkat topik hilirisasi. Dan saya mengundang dengan hormat ke atas panggung Bapak Todu Tua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi. Silakan Pak. Terima kasih sudah hadir. Silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir dan ini di depan kita para ekonom Pak dan juga ada pelaku usaha. Memang kalau kita melihat di dalam BKPM itu menjadi harapan banyak dunia usaha maupun masyarakat di dalam investasi. Nah dalam asta cita yang selalu dikatakan oleh Pak Prabowo dan semua orang itu bicara tentang hilirisasi. Ya. Hilirisasi menjadi salah satu asta cita yang diharapkan untuk mencapai nilai tambah yang besar tentu saja di dalam negeri. Nah kalau kita lihat memang Januari sampai dengan September 2025 ada peningkatan investasi sebanyak 13,7% ya Pak ya. Itu sekitar 1.400 triliun. Dan kalau kita melihat sudah mencapai 75%, artinya sebentar lagi harusnya sudah 100% ya Pak ya. Nah kalau kita lihat dari mana daerah yang kontribusinya besar, ternyata Jawa masih 51% dan luar Jawa 48%. Dan memang kalau kita lihat dominasinya masih pada nikel, tembaga, boksit dan juga baja ya, itu yang paling besar. Nah kemudian ada beberapa isu yang mungkin juga kita harus perhatikan adalah kalau kita bicara sumber daya alam adalah satu lebih padat modal, bagaimana dengan ketenaga kerjaan. Yang kedua adalah bicara tentang isu lingkungan. Di satu sisi Pak Prabowo selalu bicara tentang bagaimana kita mencapai zero emission. Nah ini juga tentu saja harus menjadi perhatian. Lalu bicara tentang terkait dengan berapa investasi yang terkait dengan hilirisasinya. Karena masih banyak yang bertumpu pada barang mentah gitu ya. Sehingga ini yang sebenarnya ditunggu-tunggu apakah nanti bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Nah mungkin itu isunya. Nah pertanyaannya adalah Pak, kalau kita melihat mungkin besarannya dulu. Seperti apa sih strateginya saat ini dan ke depan sehingga kontribusi daripada swasta, BUMN dan juga mungkin nanti koperasi gitu ya bisa berkontribusi karena sekarang koperasi juga ada nanti izin-izin ini dibolehkan kepada banyak pihak gitu ya. Seperti apa? Silakan Pak Todo untuk menyampaikan apa yang disampaikan sedikit dari jawaban yang saya sampaikan tadi Pak. Paling enggak strategi besarannya dulu. Kalau ini sih enggak sedikit Bu, banyak tapi. Iya ya. Terima kasih. Ibu Afiliani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama-tama terima kasih. Kami sudah diundang di sini. Sebenarnya momentum forum ini Bu, itu harusnya Pak Menteri langsung. Tetapi tadi malam beliau khusus menelpon saya, meminta saya untuk mewakili. Dan ini pesan beliau, saya kalau dengan Pak Menteri ini karena hubungan dekat, dia bilang bro ini acaranya Indef jangan lu disposisi, lu harus datang sendiri supaya benar-benar kita bisa mendelivery kepada Indef dan para ekonom dan juga pada publik mengenai apa 1 tahun kira-kira kerja dan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Investasi. Apalagi memang
konteks hilirisasi ini berbicaranya kita menyusunnya ini bersama-sama dengan Indef, itu Bu. Jadi ini, jadi saya mungkin juga mau mulai judulnya ini menurut saya sangat strategik Bu. Dan ini menurut saya adalah kunci selama setahun kita melihat di dalam pemerintahan ini berbicara mengenai hilirisasi sebagai kedaulatan ekonomi antara daya saing, competitiveness dan keberlanjutan, sustainability, ya kan, dan resiko ketergantungan baru. Jadi mungkin saya mau buka sebagai bahwa hilirisasi ini betul yang tadi Ibu sampaikan bahwa ini masuk dalam asta cita Presiden dan baru dalam pemerintahan ini Bu Afriani itu konteks hilirisasi ini ditaruh menjadi suatu nomenklatur. Nah, kalau di situ sebelum-sebelumnya itu ini hanya konteks, tetapi ini sekarang nomenklatur yang ditaruh dalam posisi kementerian, maka dalam periode ini kementerian kami ini namanya Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Dan di situ juga ada fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kebetulan hadir di sini Pak Sesmen saya ini dan juga sebagai PLT Deputi Hilirisasi beliau, dan ini juga beliau adalah salah satu orang yang memang menyusun ini dari komposisi pemerintahan sebelumnya menyusun konteks hilirisasi downstreaming. Jadi kita berbicara konteks itu memang kenapa hilirisasi? Ini harus benar-benar kita serius dorong karena memang kita lihat dari angka-angkanya ini impact-nya cukup signifikan, sangat signifikan. Year on year growth-nya pun karena dalam hilirisasi ini secara angka satu yang masuk itu angkanya cukup signifikan. Berbicara tadi bahwa memang target daripada pemerintahan ini kita bicara mengelola angka untuk menuju pertumbuhan ekonomi 8%. Ada 3 faktor Bu, ya ini ekonom jauh lebih hebat sebenarnya tahu. Ada 3 faktor memang yang memberikan kontribusi utama, itu adalah konsumsi dalam negeri, kemudian kita berbicara terhadap serapan realisasi investasi, ini angkanya manage-nya kurang lebih kontribusinya sekitar 26 sampai 30% Bu, dan angka ekspor kita. Jadi memang investasi ini memang sangat penting untuk kita dorong dalam rangka juga kita punya target menuju 8%. Angka-angkanya 2 pemerintahan terakhir dalam 10 tahun itu kita punya realisasi investasi sekitar 9.200 triliun, tetapi dalam rangka kita menuju kepada angka 8% itu kita diberikan penugasan ini yang sudah di-sizing oleh Bappenas dengan angka kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi 26 sampai 30% ini, kita punya target realisasi investasi Bu. Ini realisasi investasi 13 triliun dalam 5 tahun ke depan. Tahun kemarin target realisasi investasi itu 1.650, kita achieve di angka 1.714 triliun. Tahun ini targetnya itu setiap tahun kalau angka kita lihat ini naik terus. Tahun ini 1.905 triliun Bu Afriani. Nah memang alhamdulillah kita di Q3 ya kan, kita sudah mencatat dan itu sudah dirilis oleh Pak Menteri. Kita masuk di angka sekitar 75%-an. Dari 1.900 triliun ini. Dan pergerakannya kita lihat kita punya level of confidence ini bisa kita capai. Kemudian tahun ke tahun dan total konsolidasi itu tadi. Berbicara juga serapan-serapannya ini memang growth-nya cukup signifikan. Kita punya pertumbuhan growth angka investasi itu di level sekitar 13, something menuju 7%. 14%, dan itu memang kita terus bekerja berusaha keras untuk itu. Nah, sekarang apa yang menjadi tantangan? Tadi kalau sebelum kami di sini kan sudah ada dari kedeputian Kemenko Perekonomian itu secara detail sudah disebutkan lah Bu, langkah-langkah strategik pemerintahan karena kami Kementerian Investasi ini juga dibawa kendali koordinator dari Kementerian Perekonomian. Dan beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Deputi itu adalah beberapa langkah strategik yang kami usulkan dari kementerian kami.
Tantangannya yang paling klasik itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan investasi di negara kita ini memiliki daya saing dan berkelanjutan. Makanya saya bilang tadi, ini Indef sangat jeli melihat ini. Dan inilah memang sebenarnya kunci utama. Bu, boleh kita bilang kontribusi kita ini terhadap dua hal ini sangat banyak. Hal-hal yang klasik. Saya selalu berbicara bahwa ada 3 hal fundamental yang utama. 1, terhadap pelayanan perizinan, regulasi, dan juga strategi fiskal kita. Ini punya kontribusi yang sangat signifikan, Bu, terhadap realisasi investasi. Hal yang kedua adalah iklim investasi yang kondusif. Yang kita sebutkan kemarin maraknya kegiatan premanisme dan lain-lain ya Bu ya. Baik Pak, jadi kalau kita melihat dari apa yang disampaikan tadi ada kenaikan ya. Ya. Kemudian kalau kita melihat dari sisi daya saing sendiri, ekspor kita kan belum banyak berubah. Betul, dari sisi angkanya sekitar kontribusi hilirisasi kan ya, gitu. Nah ini yang memang diharapkan adalah arah strategik kemana hilirisasi kita ke depan supaya memang daya saing kita bisa bertambah dan produk ekspor kita menjadi lebih banyak gitu. Betul, ya memang. Balik lagi, hilirisasi ini kita dorong satu memang karena polusi negara kita sekarang kita tidak membolehkan untuk mengekspor raw material. Itu satu. Yang kedua, dalam strategi komoditi yang kita punya, kita itu kan sudah membuat sekitar 9 klaster dan ada sekitar 28 komoditas. Ini yang kita susun sama-sama dengan Indef. Ada klaster mineral, batu bara, kemudian oil and gas, kemudian agrikultur, forestry, maritim, perikanan dan lain-lain. Nah memang ini dan 28 komoditi ini sebenarnya kita rating berdasarkan jumlah sources kita, kekuatan sources kita. Let's say ambil contoh kalau kayak di mineral, there is no doubt nikel kita nomor 1 di dunia. CPO kita nomor 1 di dunia, beberapa komoditi seaweed kita penghasil juga nomor 1 di dunia, ikan juga fundamental. Beberapa komoditi masih masuk dalam 5-10 besar, bauxite, kemudian kita bicara copper, gold, kemudian kita berbicara juga timah dan lain-lain. Ini strategiknya. Kita punya resourcesnya dan kita punya polusi, kita nggak mau ekspor. Jadi maka artinya, kita masuk ke hilirisasi. Ya, jadi artinya hilirisasi kita akan mulai banyak tambahan, tidak hanya sektornya lebih banyak lah ya gitu. Betul. Ya, Pak. Nah yang kita concern itu adalah terkait dengan sumber daya alam yang cenderung berkaitan dengan lingkungan. Nah sejauh mana sih memang lingkungan ini menjadi juga perhitungan sehingga memang daya saing kita biasanya itu persoalannya adalah masalah lingkungan salah satunya. Nah ini apa yang dilakukan oleh BKPM salah satunya adalah dalam mencegah supaya lingkungan juga bisa diselesaikan tapi daya saing tetap ada. Itu apa? Ya, memang hal yang tidak bisa kita nafikan pada saat kita masuk mengeksplor sumber daya alam kita, khususnya berbicara mineral, batu bara, dan oil and gas, ini pasti akan ada impact kepada lingkungan. Itu yang paling pasti Bu. Nah makanya dari situ memang memberikan perizinan, baik itu perizinan dasar maupun perizinan operasi, di situ yang dibutuhkan tingkat kehati-hatian. Menuju kepada downstreaming, ya kan, atau hilirisasi, tantangannya juga memang cukup signifikan Bu di situ. Karena kenapa? Yang menjadi persoalan adalah betul kita punya sumber daya alam yang luar biasa dengan variatif yang sangat komplit, volumenya juga sangat signifikan, bahkan beberapa ada yang nomor 1. Tetapi yang menjadi persoalan utama adalah apakah kegiatan atau hilirisasi ini pertama mempunyai daya saing enggak di negara kita? Punya sustainability enggak? Betul. Kemudian yang Ibu sampaikan juga efek kepada lingkungannya seperti apa? Ini crossingnya ini cukup signifikan Bu. To be honest kalau kita mau mitigasi. Karena kenapa? Di sini dalam hilirisasi salah satu faktor yang paling utama kita butuh kekuatan suplai energi. Karena dalam semakin dia proses hilirisasi maka membutuhkan konsolidasi energi yang volumenya lebih besar. Ya kan? Saya ambil contoh misalnya dalam rangkaian bauksit. Itu kan alurnya bauksit diolah menjadi alumina, diproses menjadi alumina, kemudian alumina menjadi aluminium.
bauksit menjadi alumina, let's say satu plant kita butuh powernya 250 mega. Pada saat masuk ke plant aluminium itu 4 kali Bu. Oke. Dan di sini kalau umpama energi yang dipakai tidak mempunyai daya saing karena di sini 40% faktor cost-nya adalah energi. Maka kita harus mencari energi yang murah. Nah ini menarik Bapak ngomong itu, karena betul. begini Pak, kalau kita bicara hilirisasi itu bicara ekosistem. Ekosistem itu melibatkan berbagai departemen, melibatkan juga ekosistem misalnya kayak perlu PLN-nya, perlu gasnya. Nah ini yang menjadi problem juga di sektor-sektor Pak. Misalnya ada 7 sektor industri yang punya masalah gas alam misalnya. Mereka yang 40% harganya $7, sisanya harga lebih mahal. Nah artinya dengan ekosistem ini gimana supaya investor itu tertarik untuk bisa masuk ke Indonesia? Ya kembali lagi Bu, berbicara energi kita juga harus kompetitif. Oke, saya tidak bicara murah, tapi harus kompetitif. Karena dalam setiap level plan dalam industrialisasi, karena ini cukup kontribusinya cukup signifikan Bu, 40%-an. Di lain strategik logistik, cost logistik dan lain-lain produksi. Dalam cost of produksi energi ini kontribusinya signifikan. Maka dibutuhkan strategik harga energi yang punya daya saing. Inilah sebenarnya yang menjadi tantangan. Saya bukan menyebutnya masalah, tetapi tantangan. Artinya pada saat kita mau shifting masuk kepada green energy, whatever the story, produksi green energy sekarang kita ini levelnya masih mahal. Betul. Ya. Kenapa? Karena supply chain-nya masih mahal. Maka masuknya kita ke hilirisasi sebenarnya adalah strategik kita untuk memanage cost our green energy. Let's say I will tell you the truth. Solar panel, pembangkit listrik tenaga surya. Modal dasar yang paling utama adalah solar cell-nya. Bagaimana kita bisa menghadirkan industri atau downstreaming daripada solar panel di negara kita yang kompetitif sehingga ini nanti secara supply chain memberikan kontribusi terhadap harga energi green kita yang murah. Itu. Oke, jadi di lain memang faktor tanah itu kita tidak ini. Dalam hal yang lain kita punya total konsolidasi green energy kita potensial, kita punya 3.700 gigawatt. Solar panel kontribusi paling besar, kemudian juga bagaimana tenaga air, ya kan, hampir sudah bisa kita manfaatkan. Kemudian geothermal, install kita energi geothermal nomor 2 di dunia sekarang setelah Amerika, tetapi potensinya masih banyak belum diserap. Jadi nanti kita di sesi kedua akan membahas khusus tentang energi Pak. Jadi artinya bahwa dalam yang penting adalah bagaimana BKPM dalam hilirisasi tadi itu adalah pastinya harus membicarakan tentang ekosistem tadi kan. Karena kan dulu kan bicara tentang satu pintu, nggak banyak jendela gitu Pak. Nah ini yang menjadi mungkin banyak masukan termasuk juga OSS yang juga sekarang menjadi banyak pertanyaan juga ketika ada orang punya masalah bagaimana menyelesaikan itu juga jadi masalah. Baik Pak, kita mau mendengar tanggapan dan juga mungkin pertanyaan nanti Bapak bisa menjawab ya Pak. Baik Ibu. Baik, saya akan mengundang para di sini ada 3 ini Pak sebentar, wah ini sedang Pak Imaduddin Abdullah, Direktur Kolaborasi Internasional Indef, kami persilakan 2 menit ya Pak untuk penanya dan penanggap, waktunya 2 menit. Baik, terima kasih Bu Afi, terima kasih Pak Wamen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Imad, saya Direktur Kolaborasi Internasional dari Indef. Tadi yang disampaikan oleh Pak Wamen, saya pikir 2 kata kunci yang sangat penting sekali terkait dengan competitiveness dan keberlanjutan Pak. Dan saya pikir terkait dengan hilirisasi di Indonesia saat ini kita sudah masuk kepada satu babak penting yang mungkin kalau kita lihat 10 tahun yang lalu kita mungkin tidak akan membayangkan bahwa hilirisasi kita itu udah sampai tahap ini gitu ya. Kita dulu membayangkan mungkin nikel itu hanya dimurnikan, tapi sekarang kita sudah menjadi produsen utama stainless steel gitu ya. Yang ini menguasai pasar global yang sangat luar biasa. Saya pikir ini menjadi hal yang sangat penting. Tapi ke depan saya pikir tantangan kita adalah memastikan bahwa hilirisasi ini enggak cuma di babak pertama saja gitu ya. Perlu babak-babak selanjutnya yang ini sepertinya PR-nya menjadi lebih kompleks gitu Pak.
Karena kalau kita bicara mengenai hilirisasi, terutama hilirisasi mineral, di step pertama yang mungkin memang waktu itu yang kami yang susun bersama dengan BKPM terkait dengan roadmap-nya, di step awal dari hilirisasi ini daya saing ditentukan oleh banyak komoditinya ya. Jadi komoditi konten itu masih sangat masif, sangat besar gitu. Tapi semakin ke hilir, komoditi konten itu akan semakin kecil. Akan banyak intermediate input, teknologi, logistik yang akhirnya ini kalau tadi Bu Afi menyampaikan ekosistem. Nah ini yang saya pikir ke depan gimana caranya agar ekosistem ini terbangun gitu ya. Jadi tidak lagi hanya mengandalkan oleh mineral, karena kalau udah nyampe ke hilir, ini yang lebih banyak dibutuhkan aspek-aspek lainnya. Kita khawatir akhirnya Indonesia akhirnya terjebak di ekspor midstream saja gitu, tidak sampai ke downstream. Nah itu yang pertama Bu Afi. Nah yang kedua cukup ya satu aja nanti buat yang lain. Siap, terima kasih Mas Imad. Yang kedua kami persilakan Ibu Rina Indriastuti bareng-bareng Pak. Guru Besar Unpad kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Afi, Pak Wamen, penjelasannya tadi sangat jelas. Kita memiliki semacam optimisme atas itu. Namun demikian setahu saya seluruh capaian peningkatan kinerja investasi tadi sudah oke, dan sumber ataupun asal negaranya kan banyak negara tetangga sekitar Indonesia, dan saya yakin mereka kenal betul Indonesia itu sumber daya alamnya sangat melimpah, sangat banyak, sehingga tentu saja karena mereka mengenal baik begitu, maka mereka punya hitungan yang tentu saja bagus. Maka saya sangat apresiasi BKM, Pak Wamen dan Pak Menteri bisa mencatat kinerja investasi yang begitu baik pada tahun pertama. Namun demikian dalam strategi yang disampaikan memang kata kuncinya tadi ada keberlanjutan atau sustainability. Ada hal yang saya terus terang ada khawatir. Karena di Indonesia ini selain tadi ya kita bicara ICOR-nya yang masih tinggi, isu produktivitas itu menjadi sesuatu sekali. Biasanya untuk peningkatan produktivitas, penggunaan teknologi dan SDM yang skillful itu kan menjadi kunci. Apalagi ini adalah capital intensive. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah sudah disyaratkan teknologi yang diterapkan oleh para investor ini itulah sudah green technology. Jadi tadi kalau udah green maka masalah lingkungan itu selesai. Tapi yang berikutnya adalah apakah di dalam katakan saja kita tahu di dalam industri hilirisasi itu kan ada metode atau pendekatan manufakturingnya. Apakah pendekatannya itu juga sudah mensyaratkan bahwa SDM dengan skill tertentu sangat tergantung pada spesifik industrinya, pasti membutuhkan skill yang khusus. Apakah tenaga SDM kita sudah disertakan untuk itu? Dan terakhir Mbak Afi, yang saya agak khawatir, tidak ada transfer knowledge termasuk teknologi karena R&D dan inovasinya tidak disyaratkan. Baik, terima kasih Bu Rina. Ya, terima kasih. Pesannya sudah bisa diterima Pak. Jadi yang pertama terkait dengan mungkin ekosistem tadi yang mungkin perlu dijelaskan. Yang kedua kaitannya adalah tentang isu lingkungan, kemudian juga teknologi dan sumber daya manusia. Silakan Pak. Baik Ibu Afriani, terima kasih Pak Iman pertama. Kompetitif keberlanjutan memang itu kunci utama. Jadi begini, kami ini melihat sebenarnya di negara kita ini semua sudah kita kasih. Satu tadi tantangan pertama pembenahan perizinan ini yang lagi masif kita kerjakan. Vietnam hari ini cycle investasi mereka itu 1,5-2 tahun. Di kita cycle investasi kita itu kurang lebih masih di angka 4-5 tahun. Karena kenapa? 1,5 tahun sampai 2 tahun ngurus izin, ya kan? Lamaan. 2 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun dia construction, itu realisasi. Ini PR besar. PP 28 tadi yang disebutkan, ini adalah solusi daripada service level agreement. Bahkan kita sekarang melakukan yang namanya fiktif positif Bu. Sudah ada 132 perizinan yang kita fiktif positif. Kita memberikan kepastian izin kepada para pelaku usaha. Saya ambil contoh hotel. Hotel 28 hari sekarang Bu kita keluarkan izinnya. Tetapi kita juga melakukan namanya postpaid. Tanpa mengurangi esensi. Karena kita punya perizinan yang berisiko besar, ya kan? Seperti itu tadi. Ini ada beberapa persoalan klasik. Seperti tata ruang, izin lokasi, AMDAL dan PBG.
tidak menghilangkan esensinya, tetapi kita melakukan sekarang strategiknya paralel. Ya kan, misalnya kalau hotel 28 hari izin kita keluarkan, silakan bangun, silakan realisasikan, tetapi paralel berjalan yang masih kurang dia bereskan juga izinnya. Itu satu. Kedua, kita udah kasih juga strategic insentif. Kurang apa? Tax holiday, master list. Master list bahkan bawa alat, peralatan dan juga bahan baku. Ya kan? Nah, tetapi masih ada lagi persoalan. Bisa dibayangkan Bu, saya ambil contoh satu dalam industri timah. Raw materialnya di kita. Tier 1 hilirisasinya smelternya di kita. Kemudian barang ini masuk ke bursa. Kemudian diambil oleh pabrikan solder di Malaysia dan diambil oleh pabrikan solder di Indonesia. Apa yang terjadi? Harga solder dari Malaysia dia impor masuk ke sini, harganya lebih murah daripada harga berarti produksi. Kompetitif dong Pak. Kenapa enggak kompetitif? Setelah kita mitigasi, di situ ada strategik fiskal Bu. Tambang kita kena pajak. Masuk ke tier 1 kena pajak. Keluar naik ke bursa kena pajak. Dari bursa turun ke bayarnya pabrik solder atau tin chemical beli kena pajak. Jual lagi kena pajak. Itu bisa diselesaikan enggak Pak? Ini yang lagi kita minta. Kita ini sekarang Kementerian Investasi, sekarang ini progresif Bu, aktif. Kita bicara dengan Kementerian Keuangan, beberapa hal strategik yang memang kita mintakan untuk bagaimana kita memitigasi supaya ini menjadi kompetitif. Perizinan, regulasi, strategik fiskal, dan juga ekosistem supply-nya. Labor cost, energy cost, strategic supply chain. Nah kita juga yang tadi sampaikan, bagaimana strategi kawasan. Kita dorong itu Bu, karena kenapa? Di kawasan itu nanti kita akan benar-benar di situ akan kita benar-benar genjot. Supaya beberapa macam yang namanya diskresi, deregulasi kita memainkan di situ. Ini sekarang proposal kalau yang disampaikan oleh Deputi tadi itu memang itu terus terang genuinnya usulan dari Kementerian Investasi Bu. Kita minta artinya bahwa harus. Ini sedang dalam proses ya Pak ya, belum ada investor yang sudah merasakan ekosistem selesai dengan cepat tadi itu belum ya, baru dirumuskan. Sudah implement Bu. Kalau yang saya bilang 132 izin itu sudah implement. Berarti, kita memberikan kepastian, kayak hotel tadi Bu, proses perizinan 28 hari kita keluarkan. Berarti sudah ada yang merasakan perubahan. Sudah. Baik, mungkin pertanyaan Bu Rina tadi Pak. Nah, pertanyaan Ibu Rina tadi bicara mengenai lingkungan dan sumber daya manusia. Ya, memang begini, kelemahan negara kita to be honest, kita nggak kuat dengan R&D. So dua hal kita membutuhkan, kenapa kita membutuhkan yang namanya foreign direct investment. Satu yang paling utama adalah teknologi. Yang kedua adalah supporting financial. Walaupun memang sekarang dalam pemerintahan ini kita sekarang punya our sovereign wealth fund yang namanya Danantara. This is our consolidate. Artinya ini juga untuk message ke internal dan dunia internasional bahwa kita juga akan masuk. Khusus sebenarnya Danantara ini kan memang paling utamanya kita mau masuk ini untuk strategik hilirisasi. Bagaimana kita bisa mempercepat. Karena kenapa Bu? Hilirisasi ini not only talk about number of investment, but also value dan ekosistem ekonomi yang akan kebentuk. Dan itu sangat progresif. Kalau pertanyaan Ibu Taji, apakah teknologi yang masuk ini sudah ramah lingkungan? Jawaban saya sederhana Bu, it's all about cost, is all about strategic price yang akan dihasilkan. Balik lagi, kalau kita lihat salah satu line up sukses yang sudah boleh kita bilang relatif sukses, itu adalah kegiatan hilirisasi kita di industri nikel, komoditi nikel. Yang tadi Pak Iman juga sampaikan bahwa itu tidak hanya di tier 1, tapi kita sudah juga masuk ke tier 2 dan tier 3, bahkan sampai di ujungnya kita sudah berani masuk juga di industri baterai ya dan lain-lain. Tetapi yang menjadi persoalan adalah betul kita butuh partner teknologinya adalah teknologi lingkungan. Tetapi saya bilang boleh katakan apakah ini 100% ramah lingkungan masih belum. Karena all the player of smelter di nikel itu they use coal. Mereka menggunakan batu bara. Kenapa? Karena harganya murah. There is a number, kita bicara efisiensi dan productivity, number of scale,
Kalau umpama satu smelter nikel misalnya cap-nya dia harus dapat misalnya nggak boleh lebih dari 5-6 sen cost energinya, harga listriknya per kWh. Yang bisa masuk di sini adalah coal. Iya, betul. Nah inilah yang menjadi tantangan. Nah itulah tadi saya bilang, ini sekarang pemerintah kita berbicara, kita masuk kepada hilirisasi. Adalah salah satu strateginya kita juga untuk mensupport terhadap industri atau supply chain green energy. Oke. Yang saya bilang tadi, Iya. support solar panel. Kalau cost Sekarang of sudah materialnya, mulai. sudah mulai Bu. Iya, iya. Kalau cost of materialnya kita bisa tekan, kita bisa ini, maka dia punya nilai kompetitif untuk menghasilkan energi outputnya. Walaupun jujur aja di negara maju malah sekarang kembali ke coal lagi ya Pak ya. Balik ke coal. Kondisi ekonominya sedang susah juga gitu ya. Depend on consume Bu, follow the consume. Yes. Ya kan? Kita mau bikin segreen-greennya tetapi your cost is Iya, besar, nggak mudah. nggak akan mungkin. Oke. Disitulah kompetitif. Mungkin Bapak bisa menyampaikan dengan kalimat penutup nih, apa sih sebenarnya dalam waktu pendek ini yang membuat orang tuh punya harapan Pak? Punya harapan dalam arti di BKPM sendiri apa yang akan sesuatu yang berubah atau akan dilakukan dalam waktu dekat yang beda dengan sebelum-sebelumnya, ada nggak? Oke. Yang pasti itu tadi, yang pasti bahwa pemerintahan ini tegas, hilirisasi ini menjadi suatu nomenklatur. Oke. Dan ini ada strategik program kerja dan roadmap. Ini bukan teori tapi kita masuk. Dalam hilirisasi Presiden juga sudah menetapkan bahwa we have to come to untuk green energy. Ya. Itu juga bagian daripada konsep ini. Oke. Pemerintahan ini memang doing anything Bu. Ya kan secara strategik dan memang kita tahu kekuatan kita seperti apa dan kita serius benar-benar mau mengelola masuk ke dalam investasi yang bervalue. Yes, bernilai tambah ya, oke. Menciptakan lapangan kerja, Baik. hilirisasi ini juga kita harapkan akan meng-upskill Baik, ya kan daripada labor skill kita ya kan, tapi memang butuh butuh proses. waktu. Ya. Dan tapi pembenahan semua strategik secara Jalan. perizinan, regulasi, strategik fiskal terus kita Bu. Oke. Dalam 1 tahun ini itu banyak terobosan perpres ya kan Permen yang kita lakukan terus. Baik. Adalah apa itu didetailkan tadi oleh apa namanya Deputi Perekonomian dan itu kita progresif terus Bu. Jalan Karena semua. kenapa? Targetnya adalah no matter how we have to come to 8%. Oke, baik. Terima kasih. Kita kasih aplaus Sama-sama. dulu buat Pak Todo Tua. Baik, saya mungkin bacakan. Jadi kalau kita lihat tadi pemerintah masih mengakui bahwa sampai saat ini hilirisasi masih memiliki tantangan seperti daya saing produk hilirisasi dan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan tentu saja lingkungan terutama adalah sumber energi ya. Tapi ekosistem hilirisasi yaitu hilirisasi dan intermediate product proses harus dibangun untuk mendukung competitiveness terutama melihat berbagai komoditas unggulan kita yang kuat secara varietas dan volume. Namun pemerintah sudah membentuk ada 9 klaster dengan 28 komoditas untuk mendukung program hilirisasi. 28 komoditas tersebut diambil berdasarkan kekuatan dari sumber daya alam yang selama ini hanya eksploratif, sekarang sudah menjadi hilirisasi. Dan juga tadi dikatakan bahwa OSS ya terkait dengan menurunkan social cost dan juga peningkatan mutu SDM. Terima kasih Pak sudah hadir bersama para ekonom. Mudah-mudahan semua yang sudah di program bisa terjadi dan hilirisasi kita bisa sukses, ekspor kita bisa meningkat. Terima kasih sekali lagi.